Lalu apa tanggapan pihak keluarga atas perkembangan terbaru kasus tewasnya Brigadir Yosua? Sudah bergabung bersama kami ayah almarhum Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, dan juga kuasa hukum Samuel Huta Barat yang juga Ketua Lawyer Huta Barat Indonesia, P.O. Marujahan Huta Barat. Selamat malam Pak Samuel dan juga Pak P.O. Selamat malam. Selamat malam. Iya, nampaknya ada delay yang berkepanjangan. Saya langsung ke pertanyaan. Terima kasih atas waktunya untuk hadir berdiskusi pada malam hari ini. Pak Samuel, kami ingin tahu, sedikit banyak pasti Anda sudah dengar apa yang disampaikan Pak Ferdi Sambo dalam pemeriksaannya hari ini. Untuk pertama kalinya, beliau menyatakan bela sungkawa atas berpulangnya anak Anda. Apa tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya bagi ucapan Pak Ferdi Sambo berbelasungkawa, kami keluarga kami pintu terbuka bagi siapapun yang mengucapkan belasungkawa. Hingga saat ini sudah hampir sebulan anak kita meninggal dunia. Apa tanggapan Anda untuk pertama kalinya yang bersangkutan menampakkan diri depan publik dan termasuk diperiksa untuk pertama kali tentu saja di Barreskrim Polri, Pak Samuel? Ya, tentu ini Pak Ferdi Sambo tampil di publik itu berarti sudah penuh tahapan demi tahapan soal penyidikan, makanya Pak Ferdi Sambo timbul di publik. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah apa ekspektasi Anda dengan kemudian ada beberapa personil yang dinonaktifkan, kemudian juga ada 25 orang yang diperiksa, dan tahapan yang sudah berjalan saat ini yang dilakukan oleh tim Polri? Soal itu saya serahkan. Pak Samuel menyerahkan kepada saya. Pak Bram, gimana? Iya, silakan Pak P.O. Pertanyaan saya lebih kepada tanggapan setelah kemudian prosesnya berjalan saat ini, dan termasuk Lawyer Huta Barat, Anda sebagai ketuanya menindaklanjutinya setelah bertemu dengan Menko Polhukam. Bisa diceritakan proses ini semua? Ya, karena ditanya ekspektasi, jadi izinkan untuk kami terangkan posisi saya di sini adalah sebagai advokat yang mewakili Marga Huta Barat. Dan Bapak Samuel ini adalah merupakan bagian dari kami karena yang bersangkutan Marga Huta Barat ya. Jadi saya bukan advokat dari Bapak Samuel Huta Barat karena ada pengacara lain ya. Jadi gini, kita perlu terangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, setelah mengamati kasus yang lebih 20 hari ini, kami mengadakan konferensi pers dan mengatakan ada 2 distorsi yang bisa mengganggu proses hukum dari kasus adik dan anak kami. Apa itu? Yang pertama, kita katakan bahwa ada dasar hukumnya. Proses hukum di Polda Metro Jaya itu kami tuntut secara moral harus ditarik ke Mabes. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah tidak berlangsung dalam lebih dari 1 hari. Hari Sabtu Mabes mengumumkan kasus di Polda Metro Jaya ditarik jadi satu kesatuan dengan kasus di Mabes Polri. Nah, kemudian kami sangat terkejut. Marga Huta Barat beserta dengan Bapak Samuel Huta Barat dibuka pintunya, Pak Mahfud bersedia untuk beraudiensi di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu kita katakan, Pak, faktanya kita ngomong 2 hal. Jadi kalau kebenaran itu lokomotif, kami percaya kami tidak bicara proses penyidikan. Kami berbicara pada rel harus benar. Rel itu apa? Proses hukum dan manajemen penyidikan di kasus ini. Nah, Pak Mahfud mendengarkan, tapi ada satu lagi, Pak.
ada satu yang jadi concern kami, Marga Huta Barat. Hampir 3 minggu Bapak Samuel Huta Barat secara keluarga dan Marga Huta Barat itu mendapatkan sebagian tuduhan, bahkan fitnah, bahwa dari proses awal sudah dikatakan adanya tindak pidana dan ini dilakukan oleh anak kami, adik kami, dan sejak saat itu ada stigma mengatakan bahwa Brigadir Joshua Huta Barat ini adalah pelaku pencabulan dan melakukan tindakan pidana. Polisi mengatakan Baradae melakukan self defense, membela diri, sehingga dia tidak bisa disalahkan kalau mengakibatkan matinya secara tragis anak kami. Pak, tolong Pak, pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kami minta keganjalan, keanehan dan lain macam itu jangan dipolemikan lagi. Ada pasal 221 KUHP mengatakan kalau polisi menutup-nutupi, maka demi hukum ada namanya obstruction of justice. Nah, begitu ketemu Pak Mahfud hari Rabu, kami sangat terharu, malamnya mendengarkan adanya konpres dari Mabes yang sangat dakdikduk kami saat itu. Apakah tersangkanya anak kami, adik kami, atau gimana ini, kata bapak saya ini. Ternyata disebutkan tersangka adalah Baradae. Nah, ini menurut kami tips of the iceberg. Puncak gunung yang kecil sudah muncul dari laut. Ini adalah suatu awal di mana kebenaran mulai dibuka kasus ini. Belum selesai itu, tadi malam kami mendengar barusan bahwa Kapolri, kami mengucapkan terima kasih, ada Irwasum dan ada Kabar Reskrim mengatakan akan dimulainya proses dugaan obstruction of justice. Tentu kita harus terbuka melihat apakah pelanggaran kode etik atau tindak pidana. Saya coba bergeser ke Pak Samuel lagi. Dari posisi kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Pak Presiden Joko Widodo, Pak Mahfud, Kapolri. Silakan. Iya, nampaknya ada delay dan ini menjadi gangguan komunikasi, tapi kita terus lanjutkan. Saya ke Pak Samuel kembali. Pak Samuel, kita baru dengarkan apa yang disampaikan oleh Kapolri. Setidaknya ada 3 jenderal, bintang 3 disebutkan yang dalam tanda kutip mempengaruhi kasus itu. Apa tanggapan Anda? Tanggapan saya itu kan udah hak prerogatif oleh Pak Listio Sigit yang sudah bisa menilai atas pergeseran perwira-perwira tinggi itu. Tapi bahwa kemudian Baradae ditetapkan sebagai tersangka, disebutkan tadi sudah mulai lapang, artinya sudah mulai terbuka. Dalam bahasa halak kita disebutkan hasitongan naing tardas, artinya sedikit lagi kebenaran akan terungkap. Kita ingin tahu, apa tanggapan keluarga di kampung Anda, di kampung kita sana, di Jambi? Tanggapan keluarga di Jambi dan tanggapan saya semuanya keluarga, ini adalah langkah awal untuk mengungkap peristiwa yang terjadi kepada anak kita. Ini adalah langkah awal. Kalau Anda bisa sampaikan sesuatu kepada yang disebutkan tadi oleh Pak PO, ada banyak petinggi negeri yang memberikan perhatian khusus pada kasus ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pihak-pihak tersebut? Yang pertama sekali saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang begitu sangat memperhatikan permasalahan ini mulai dari awal. Sudah sampai 3 kali Pak Presiden menyinggung soal ini. Begitu juga kepada Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD
yang begitu bersedia menerima kedatangan kami pada hari Jumat yang lalu. Saya di sana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahfud MD atas apresiasi Pak Mahfud MD soal permasalahan ini, dan Pak Mahfud MD menampung semua keluhan-keluhan kami tentang kasus yang belum begitu terungkap sudah mencapai hampir 1 bulan, dan begitu juga kepada Bapak Kapolri Pak Listio Sigit. Kami sangat mengapresiasi atas perintah Pak Jokowi kepada Bapak Kapolri yang begitu sudah membentuk tim khusus untuk penyelidikan kasus anak kita ini. Kesemuanya itu kami mengucapkan terima kasih, kiranya tim yang sudah dibentuk Presiden berjalan dengan baik dan jujur dan transparan. Ya, terima kasih Mauliate Pak Peo, Mauliate Pak Samuel atas waktu, dan saya ulang sekali lagi bahwa Hasitongan Naeng Tardas itu adalah bagian dari adagium yang disampaikan di kalangan Batak yang menyatakan kebenaran akan terungkap pada waktunya. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak atas waktunya. Horas.